Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya An-Nawir. Nah sahabat, setiap negara yang ada di dunia ini pasti memiliki tingkat keunikannya sendiri, baik dari perspektif geografi, profesi, kultur budaya, ataupun lainnya. Nah, berkaitan dengan profesi, pada bulan April 2024 kemarin, Sisia telah memposting tentang pekerjaan impian di setiap negara Asia Tenggara. Dan hasilnya, profesi menjadi guru sangat diimpikan negara Malaysia bersamaan dengan Brunei Darussalam. Sedangkan YouTuber menjadi profesi yang diimpikan banyak orang di Indonesia. Bagi saya, postingan tersebut sangat menarik kalau diulas, karena ada pro dan juga kontranya sendiri. Hal tersebutlah yang melatar belakangi saya untuk mereaksinya. Sebelum lanjut, alangkah baiknya kita lihat dulu komentar dari netizen di postingan tersebut. Dari hampir 1000 komentar, ternyata sangat bervariasi tanggapannya. Ada yang membenarkan kajian tersebut, ada pula yang tak percaya. Ada yang ngebully, ada juga yang bergurau. Tapi tak sedikit pula dari netizen kita yang menganggap bahwasanya survei ataupun data yang dibagikan tak sesuai yang ada di lapangan, ataupun bahkan ada yang gagal paham. Oke, setelah membaca judul ataupun tajuk dan postingan tersebut, seharusnya sudah jelas ya bagaimana sebuah survei melakukan penilaiannya. Kalau kita baca dari sumber utamanya yaitu Remitly, disebutkan bahwasanya metodologi yang digunakan ialah data penelusuran Google ataupun penelusuran dalam semua bahasa. Digunakan untuk menetapkan volume penelusuran tahunan periode Oktober 2021 hingga Oktober 2022 di setiap negara. Untuk istilah penelusuran bagaimana menjadi pekerjaan, maksudnya semisal bagaimana menjadi guru atau bagaimana menjadi YouTuber dan lain sebagainya, yang terkait dengan impian akan pekerjaan atau karir baru untuk setiap negara di dunia. Pekerjaan yang paling banyak dicari kemudian digunakan sebagai karir teratas untuk negara tertentu. Jadi jika ada perbedaan antara data dan juga yang ada di lapangan, ya pasti normal ya. Lantas kenapa profesi guru diimpikan di Malaysia sedangkan YouTuber diimpikan di Indonesia? Mari kita bahas sama-sama. Alasan kenapa di Malaysia guru menjadi impian sebetulnya sifatnya nafsi-nafsi atau sendiri-sendiri. Mengingat setiap manusia memiliki jalan pemikirannya tersendiri yang berbeda antara satu sama yang lain. Kehidupan sebagai pelayan publik masih menarik bagi banyak orang karena hak istimewa untuk mendidik generasi berikutnya dan terbukti menjadi daya tarik terbesar. Karena guru berada di urutan teratas secara generik dalam daftar di sektor ini, yaitu sebanyak 114.950 di volume pencarian. Jadi, kenapa ramai orang Malaysia mengimpikan profesi guru ya untuk mendidik, mencerdaskan, berpikiran ke depan, serta menyiapkan buat generasi penerus masa depan anak bangsa Malaysia itu sendiri, agar lebih cerdas, progresif, dan maju dari generasi yang ada seperti sekarang ini. Tercermin dari prestasi yang didapatkan Malaysia saat ini, seperti menjadi tujuan pelancongan terpopuler di ASEAN, Asia, bahkan dunia, menjadi destinasi kuliah, raja ekonomi syariah selama 10 tahun berturut-turut di dunia, dan lainnya. Itu semua tak lepas dari peran tenaga pendidik generasi sekarang dan juga sebelumnya yang berpikiran jauh ke depan. Sederhananya, kita tak mau ya jika anak cucu kita nanti menjadi seperti kita saat ini, atau dalam tanda kutip menjadi stagnan. Pastinya semua orang menginginkan agar jauh lebih baik. Bicara pekerjaan ataupun profesi juga tak luput dari gaji ataupun pendapatan. Menariknya, pihak pemerintah ataupun kerajaan di Malaysia sangat mengapresiasi serta mempedulikan kesejahteraan seorang guru yang telah memberikan sumbangan kasih dan juga dedikasinya terhadap upaya meningkatkan kemampuan negara di bidang ekonomi, sosial, dan lain sebagainya.
Dikutip dari Astrowani, pada Majelis Hari Buruh di Putrajaya kemarin, Perdana Menteri Malaysia telah mengumumkan kenaikan gaji lebih dari 13% atau minimal Rp2.000 Malaysia atau setara dengan 6,8 juta rupiah untuk pegawai negeri mulai dari 1 Desember 2024 dengan alokasi lebih dari 10 miliar ringgit Malaysia. Jika dilihat dari data box, rata-rata gaji terendah di Malaysia mencapai 5,5 juta rupiah pada Oktober 2023 silam. Artinya, gaji guru di Malaysia 2 kali lipat lebih dari gaji guru yang ada di Indonesia. Yang menjadi pertanyaan, kalau di Indonesia kan ada namanya guru honorer ataupun seorang guru yang belum diangkat menjadi PNS ataupun guru tetap, apakah di Malaysia juga ada guru honorer dan berapa rata-rata gaji terendahnya? Buat sahabat Anawir bisa tinggalkan komentar di bawah. Banyak ayat Al-Quran serta Al-Hadis yang menyebutkan tentang fadilah menjadi guru, dan saya yakin sahabatku semua sudah khotam. Sebagaimana diketahui bersama, Malaysia merupakan negara dengan mayoritas Muslim dengan Islam sebagai agama resminya. Tak heran jika penerapannya bisa kita lihat secara langsung di setiap lininya. Begitupun juga menjadi seorang guru. Menjadi seorang guru sangat mulia serta memiliki tempat dan juga derajat yang tinggi, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat kelak. Itulah mengapa banyak dari orang Malaysia yang tertarik untuk menjadi seorang guru karena itba serta meladeni Nabi Muhammad SAW sebagai guru terbaik. Mungkin dari sahabat Anawir ingin menambahkan tentang alasan kenapa banyak orang Malaysia yang teringin menjadi seorang guru atau teringin merevisi statement saya ini, silakan tinggalkan komen di bawah. Melihat kajian tersebut, kita bisa melihat bahwasanya fenomena ingin menjadi YouTuber memang familiar di dunia termasuk Indonesia. Setidaknya ada 11 negara menjadikan hal ini sebagai pekerjaan utama mereka yang menarik. Mulai dari Jepang, Republik Ceko, Slovakia, Tunisia, dan sebagian besar berada di Amerika Selatan dan juga Latin, termasuk Meksiko, Uruguay, Bolivia, Chili, dan juga Peru. Suka nggak suka, menjadi seorang YouTuber hal utama yang diperhatikan ialah urusan finansial ataupun cuan, entah untuk pribadi ataupun sebuah investasi. Di tengah masa pandemi COVID-19, industri kreatif secara perlahan mulai bangkit, terutama di sektor industri digital. Banyak pelaku kreatif yang beralih profesi menjadi konten kreator. Mereka mulai tertarik menjadi seorang YouTuber, musisi, gamers, dan masih banyak lagi. Ditambah lagi, Indonesia memasuki era bonus demografi, yang mana usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan usia tidak produktif. Artinya, banyak dari orang Indonesia teringin mempelajari dan juga beralih ke industri digital seperti YouTuber, karena di usia produktif rata-rata masih bisa mengikuti perkembangan teknologi dan juga digitalisasi alias tidak gaptek. Itulah mengapa fenomena profesi YouTuber marak di Indonesia. Selain karena cuan, juga mengambil peluang untuk mendapatkan pekerjaan dari sektor ini, mengingat betapa susahnya mencari pekerjaan yang ada di Indonesia. Selain urusan finansial, hal lain yang menjadi alasan ialah karena banyak dari sahabat kita yang teringin mengembangkan bakat dan juga kemampuannya di media sosial, khususnya di platform YouTube. Mengingat banyaknya dari YouTuber kita yang punya ragam background, mulai dari artis, komedian, atletis, dokter, bahkan seorang guru pun juga ikut andil menjadi seorang YouTuber. Mengingat banyaknya jumlah pengguna YouTube kita yang mencapai 139 juta di tahun 2023 dan menempati peringkat keempat dunia, bukan tidak mungkin menjadi daya tarik tersendiri buat masyarakat Indonesia. Apalagi adanya budaya viralisme pastinya sangat membantu untuk menyebarkan sesuatu yang bermanfaat dengan cepat untuk rakyat Indonesia. Misalnya dari background guru ataupun ekonom yang terjun dalam industri ini.
Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, selain faktor yang telah saya sebutkan tadi, pastinya mereka ingin menyebarkan pengetahuan, mencerdaskan anak bangsa Indonesia dengan lebih efisien dan juga cepat di luar instansinya. Karena mereka sadar akan manfaat budaya viralisme yang besar. Ditambah lagi, literasi membaca kita kan juga rendah sekali di mata dunia, menurut tes PISA. Jadi, bisa diartikan sebuah momentum dengan adanya platform YouTube itu sendiri. Mungkin dari sahabat Anawir ingin menambahkan, silakan tinggalkan komen di bawah. Melihat kajian tersebut, tak perlu kita perdebatkan lebih jauh lagi dan kita jadikan sebuah referensi. Toh mungkin sekarang dari sahabatku semua kebetulan berprofesi sebagai YouTuber ataupun guru ataupun lainnya, tetap semangat menjalankan tugasnya masing-masing dengan sepenuh hati. Jadikan platform YouTube sebagai tempat menyebarkan kebaikan, bukan keburukan seperti berita hoax, cacian, ataupun lainnya yang hanya demi sebuah AdSense semata. Nah, saya kira sekian dulu pembahasan singkat kali ini. Saya minta maaf jika dalam statement masih ada kesilapan ataupun kekeliruan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.